Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dalam ngaji kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair karya Syekhina wa Murabbi Ruhina Al-Faqih Al-Usuli Al-Hajj Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz. Semoga kita semua mendapat berkah ilmu beliau dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita awali ngaji kita pagi ini dengan bacaan suratul Fatihah ila syekhina wa murabbi ruhina al-faqih al-usuli Muhammad Ahmad Sahal Mahfud al-Hajj wa zawjatihi Bunyai Nafisah Sahal wa ila ruhi syekhi al-Hajj Ahmad Fayumi Munji wa zawjatihi wal imam Jalaluddin As-Suyuti wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa abnaina wa banatina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Para pemirsa yang berbahagia, tema apa yang kita kaji pada pagi ini? Yaitu Al-Qaidah Ats-Tsaniyah wal 'Ishrun, kaidah yang ke-22. Al-fadilatul muta'alliqatu binafsil ibadah aula minal muta'alliqati bimakaniha. Keutamaan ibadah karena dirinya sendiri itu lebih utama daripada keutamaan ibadah yang terkait dengan tempat. Keutamaan ibadah karena zatiyah ibadah itu sendiri itu lebih utama daripada keutamaan ibadah karena tempatnya. Kaidah ini tentu menginspirasi kita untuk melihat esensi daripada ibadah itu, bukan sekedar mahawalaiha, apa yang ada di sekitar ibadah. Setiap orang punya hak yang sama untuk memperoleh keutamaan, karena aspek utama dari keutamaan itu adalah nafsul ibadah, kahanane ibadah atau esensi daripada ibadah itu, aspek paling dalam daripada ibadah itu, bukan berkaitan dengan tempat. Sehingga di dalam ibadah kita tidak hanya melihat formalitasnya, tapi juga esensinya, substansinya, maqasidus syariah yang ada di dalam ibadah itu. Qala fi syarhil muhadzab, Imam Nawawi dalam syarah muhadzab berkata, hadhihi qaidatun muhimmah, ini adalah kaidah yang penting. Sarraha biha jama'atun min ashabina, kaidah ini dijelaskan dengan gamblang oleh golongan sahabat-sahabat kita, ma'asyiras syafi'iyah, dari golongan madhab Imam Syafi'i. Wahia mafhumatun min kalamil baqin, kaidah ini difahami dari ucapan ulama-ulama yang lain, ulama-ulama yang sangat banyak yang menjelaskan al-fadilah al-muta'alliqah binafsil ibadah aula minal muta'alliqah bimakaniha. Sehingga di dalam menjalankan ibadah apapun kita tetap mengutamakan esensinya. Ibarat sholat kita utamakan khusyuknya, ibarat membaca Al-Quran kita utamakan tadabburul ma'ani, merenungkan makna-maknanya, istimbatul ahkam, menghasilkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya.
Dari tadabburul ma'ani wastimbatul ahkam, kita punya modal besar untuk al-amalu bimadhaminiha, mengamalkan kandungan-kandungan ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita membaca sholawatun Nabi, kita mengingat sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjuang dari titik nol sampai puncak dengan penuh kesabaran, kreativitas, inovasi, pantang menyerah, membangun teamwork yang kuat, punya visi yang jauh ke depan, melakukan kaderisasi secara gradual dan sistematis, melakukan pemetaan, punya roadmap yang luar biasa. Ketika kita membaca sholawat, maka kita merenungkan perjuangan Nabi dan kita refleksikan untuk era sekarang bagaimana kita meneruskan perjuangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berpuasa, maka kita lihat esensi puasa, kemampuan kita untuk menahan nafsu dan membimbing nafsu sehingga on the right track, di jalan yang benar sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Ketika kita sedang haji, maka al-hajju arafah, kita tahu bahwa ketika kita haji, kita melihat eksistensi kita sendiri, bahwa manusia adalah makhluk yang lemah yang membutuhkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu manusia penuh dengan dosa dan kesalahan, sehingga manusia harus banyak bertaubat, banyak taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dan memanfaatkan hidup ini untuk menjadi mazra'atul akhirah, tempat kita menanam benih-benih kebaikan yang akan diunduh, dipanen oleh kita di yaumul akhirah atau dipanen oleh generasi masa depan. Kita menanam benih-benih kebaikan untuk anak cucu, untuk generasi yang akan datang. Masya Allah. Ketika kita beriman dengan qada dan takdir Allah, maka kita selalu belajar positive thinking, husnudzon terhadap apapun yang kita alami. Karena di balik takdir Allah adalah hal yang terbaik buat kita, sehingga kita selalu berpikir optimis, selalu melangkah ke depan dan menjadikan kendala atau penghalang sebagai cara Allah untuk menempa mentalitas kita, psikologi kita, menempa keberanian kita, menempa semangat dan tekad kita untuk melangkah ke depan. Ini adalah esensi-esensi ibadah yang selalu harus kita pahami, karena dari esensi itu kita akan mampu memaknai kehidupan ini secara progresif, secara transformatif, secara optimis, bahwa setiap orang harus mendekatkan diri kepada Allah, dan siapa yang menjadi hamba Allah, dia akan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin. Wa yutakharraju ayyatafarra'u 'alaiha masailu masyhurah. Dari kaidah ini menjadi bercabang-cabang, ayyatafarra'u, masalah-masalah yang populer. Apa kira-kira? Minha as-salatu fi jawfil Ka'bah afdalu minas salati kharijaha. Fa illam yurja fiha al-jama'ah wa kanat kharijaha fal jama'atu kharijaha afdalu. Ai li annaha fadilatun tata'allaqu bi nafsil ibadah. Sholat di dalam Ka'bah tentu lebih utama daripada sholat di luar Ka'bah.
Tetapi jika di dalam Ka'bah itu tidak ada jamaah dan tidak ada harapan untuk bisa jamaah, sedangkan jamaah ada di luar Ka'bah, maka jamaah di luar Ka'bah itu lebih utama. Kenapa? Karena jamaah sendiri adalah fadilatun tata'allaku binafsil ibadah, keutamaan yang terkait dengan zat daripada ibadah itu. Maka jamaah di luar Ka'bah lebih utama daripada sholat sendiri di dalam Ka'bah. Wa minha sholatul fardhi fil masjidi afdalu minhu fi ghairihi. Falau kana masjidun la jama'ata fihi wa hunaka jama'atun fi ghairihi fa sholatuha ma'al jama'ah kharijau afdalu minal infiradi fil masjid. Sholat fardu di masjid itu lebih utama daripada selain di masjid, karena syiarul masjid itu ibadah, imaratul masjid itu ibadah. Falau kana ay wujida, tapi jika ada masjid tapi tidak ada jamaah di dalamnya, dan di sana ada jamaah fi ghairihi ay fi ghairil masjid, misalnya di musola sekitar masjid ada jamaah tapi di masjid zong nggak ada jamaah, fasolatuha, maka mengerjakan sholat berjamaah di luar masjid itu lebih utama daripada sholat sendiri di dalam masjid. Tentu kalau dua-duanya bisa lebih baik jamaah di dalam masjid sama dengan jamaah di dalam Ka'bah. Wa minha sholatun nafli fil baiti afdalu minha fil masjidi. Contoh yang ketiga, sholat sunnah di rumah itu lebih utama daripada sholat sunnah di masjid. Li'anna fi'laha fil baiti fadilatun tata'allaku biha. Karena melaksanakan sholat sunnah di rumah itu ada keutamaan yang terkait dengan ibadah itu sendiri. Fa'innahu sababun litamamil khusyuk wal ikhlas wa ab'adu anir riya wa shibhihi. Sholat di dalam rumah itu menjadi sebab kita menyempurnakan kekhusyuan kita, mendapatkan keikhlasan dan jauh dari pamer dan sejenisnya, sum'ah, istihar dan lain-lain. Hatta inna sholatan nafli fi baitihi afdalu minha fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalika. Sampai sholat sunnah di rumah kita sendiri itu lebih utama daripada sholat sunnah di Masjid Nabawi, masjidnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lidzalika ayat ta'lil, karena lebih khusyuk, lebih ikhlas dan jauh dari riya. Ini norma hukum kita begitu. Sholat di rumah selain menambah cahaya di rumah, menjadikan rumah sebagai surga, sebagai tempat ibadah, juga menjauhkan kita dari potensi riya, takabur, ujub, sum'ah. Kita lebih khusyuk dan lebih ikhlas. Tapi dalam konteks sekarang, ya daripada tidak sholat sunnah, ya kita sholat sunnah di masjid, di musola. Tapi kalau kita lakukan di rumah, menurut pandangan para ulama itu lebih utama. Kenapa? Karena itu tadi litamamil khusyuk wal ikhlas wa ba'id anir riya wal ujub wa takabbur. Kita selamat dari riya, sombong, pamer dan lain-lain.
Contoh yang keempat, wa minha al-qurbu minal Ka'bah fit tawaf mustahab. Ketika kita tawaf kemudian bisa dekat dengan Ka'bah, itu tentu disunnahkan. Kemudian warramalu mustahabun ma'al qurbi falau mana'athu az-zahmah minal jam'i bainahuma walam yumkinhu ar-ramalu ma'al qurbi wa amkanahu ma'al bu'di fal muhafadhatu 'ala amrun ma'al bu'di aula minal muhafadhati 'alal qurbi bila ramalin walidzalika lidzalika. Jadi apa namanya, kita tawaf ya, dekat dengan Ka'bah itu sungguh apa namanya disunahkan ya di dalam Islam, karena sholat di dekat dengan Ka'bah itu ada kepuasan yang luar biasa. Tetapi memang butuh perjuangan yang luar biasa, apalagi pada saat musim haji. Masya Allah, orang-orang tua atau orang-orang lansia ini ya sulit untuk menembus dinding Ka'bah. Oleh karena itu kita harus bijaksana ketika dalam kondisi yang apa namanya yang penuh dengan lautan ribuan jutaan manusia, kita harus mengutamakan keselamatan. Tapi kalau kita bisa dekat dengan Ka'bah, itu sebuah keistimewaan dari Allah yang diberikan kepada kita. Nah, ketika kita dekat dengan Ka'bah di dalam tawaf disunahkan, tapi warramalu mustahabun ma'al qurbi. Tapi kalau kita bisa berjalan agak cepat, bahasa orang kiai kita itu melaku ngecek, artinya agak dekat, agak cepat sedikit, itu disunahkan dalam posisi dekat dengan Ka'bah. Tapi falau mana'athu az-zahmah minal jam'i bainahuma walam yumkinhu ar-rama al-malqubi wa amkanahu ma'al bu'di fal muhafadzatu 'ala rumli ma'al bu'di 'ala romali ma'al bu'di aula minal muhafadzatu 'alal qulbi biraruman lidzalika. Masya Allah. Tetapi kalau kita dekat dengan Ka'bah ternyata tidak bisa berjalan agak cepat, justru malah pelan-pelan. Nah, ini menurut kaidah ini lebih baik kita agak jauh dari Ka'bah tetapi bisa berjalan agak cepat. Masya Allah. Jadi kita lebih utama agak jauh dari Ka'bah tetapi bisa tawaf dengan jalan agak cepat. Tidak ibarat kita itu tawaf di dekat Ka'bah ya biasanya akan pelan-pelan karena desakan manusia yang luar biasa. Ini fakta ya. Oleh karena itu ya dalam konteks ini, ibadah ini juga aspek hifzul amni, menjaga keamanan, menjaga keselamatan jiwa juga, karena sangat berbahaya bagi orang tua ya, dalam kondisi fisik tidak kuat ini sangat berbahaya, sehingga lebih selamat kalau kita jauh dari Ka'bah, tidak apa-apa, tapi justru lebih lancar kita bergerak untuk melaksanakan tawaf. Wa kharaja an dzalika suwarun. Dari kaidah ini al-fadilah al-muta'alliqah bi nafsil ibadah aula minal muta'alliqah bi makaniha. Ini ada beberapa exception
beberapa pengecualian. Apa itu? Minha al-jama'atu al-qalila fil masjid al-qarib idza khasyiya at-ta'lil atau idza khusyiya at-ta'lil law lam yahdur fihi afdalu minal katsirah fi ghairihi. Jamaah yang sedikit di masjid yang dekat dengan rumah kita, ketika dikhawatirkan masjid itu taktil, kosong, tidak ada jamaah, ketika kita tidak hadir di dalam masjid itu, afdalu minal katsira fi ghairihi, itu lebih utama daripada jamaah yang banyak selain masjid, karena dikhawatirkan masjid itu kosong dari jamaah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah selalu mendorong kita untuk imaratul masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang yang dalam hatinya ada iman kepada Allah, maka jangan sampai lupa untuk meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Dalam hadis Nabi yang terkenal, jika kita melihat orang, idza ra'aitum man ya'tadu fil masjid, ketika kita melihat orang terbiasa di masjid, maka saksikan bahwa dalam hatinya ada iman. Meramaikan masjid itu menurut Imam Muhammad Ali As-Sabuni ada dua. Ada imarah hissiyah, meramaikan masjid dalam bentuk melakukan renovasi, melakukan pembangunan, memperbaiki fisiknya. Ada juga imarah ma'nawiyah, meramaikan masjid secara fungsional, yaitu beriktikaf, sholat di dalamnya, mengkaji ilmu-ilmu Allah dan Rasulullah di dalamnya, membaca Al-Quran, sholawat di dalamnya. Itu namanya imarah ma'nawiyah. Imarah hissiyah dan ma'nawiyah itu harus berbarengan. Kita tidak hanya aktif untuk melengkapi sarana prasarana, tapi juga aktif untuk menjadikan masjid sebagai makanul ibadah wal ilm, tempat ibadah dan tempat ilmu. Wa minha al-jama'ah fil masjid afdalu minha fi ghairihi wa in kathurat. Saraha bihil Mawardi lakin khalafahu Abu Thayyib. Contoh lain yang disampaikan Imam Mawardi, jamaah di masjid itu lebih utama daripada jamaah selain masjid. Wa in kathurat ay jama'atul ghair, meskipun jamaah di luar masjid itu lebih banyak. Ini disampaikan oleh Imam Mawardi, tetapi pandangan ini berbeda dengan yang disampaikan Imam Abu Thayyib. Para pemirsa yang berbahagia, demikian kajian kita pagi ini. Esensi ibadah itu harus kita perhatikan daripada tempatnya, tapi tentu ketika kita bisa menggabungkan dua-duanya itu lebih baik. Artinya kita sholat dengan khusyuk, ikhlas, tapi bisa sholat di tempat-tempat yang utama seperti masjid, seperti di Ka'bah tadi, seperti di Masjid Nabawi, atau sekarang yang baru Masya Allah mendapat ujian Allah di Masjidil Aqsa. Kita doakan semoga umat Islam di Masjidil Aqsa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga keselamatannya, dan tragedi agresi ini cepat berlalu. Biiznillah wa bi'aunihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.